Nah teman-teman, kalian bisa mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta rupiah walaupun kalian baru membuat akun, dengan jangka waktu pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman 10 juta rupiah langsung cair, kalian bisa tonton video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman uang online yang ilegal ini. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi ini, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan melihat ke website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman uang online ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Di sini saya akan menjelaskan karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi pinjaman uang online yang ilegal ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini, caranya mudah, praktis, dan pastinya sangat gampang. Untuk teman-teman yang membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (buka kurung Kominfo) mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online
ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu uang pintar meminjam cepat. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 1000 pengguna dan sudah mendapatkan 2,1 bintang, lalu sudah mendapatkan 18 ulasan. Aplikasi pinjaman ini tergolong masih sangat baru ya teman-teman. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Apakah aplikasi pinjaman uang online uang pintar meminjam cepat ini sudah berizin di OJK atau belum? Penyelenggara Fintech Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google lalu ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Fintech Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online uang pintar ini sudah berizin di OJK atau belum. Dan sekarang kita langsung saja scroll ke bawah akan melihat bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Kita lanjut lagi, scroll ke bawah. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online uang pintar ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Pinjaman tanpa anggunan, limit hingga 10 juta rupiah. Di sini mereka menawarkan limit pinjaman yang sangat besar. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat ya teman-teman, terdapat jangka waktu pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Di sini limit pinjaman yang mereka tawarkan itu memang sangat panjang ya, sampai dengan 180 hari. Dan di sini terdapat suku bunga sangat rendah. Suku bunga terendah yang tersedia yaitu 0,1% per hari ya teman-teman. Bunganya memang sangat rendah sekali. Pinjaman tanpa jaminan, tidak ada biaya tambahan. Di sini keamanannya memang sangat terjaga ya teman-teman, apa yang ditawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Namun harus kalian ingat, aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Jadi kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti data-data pribadi kalian, seperti nomor telepon dan juga galeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan itu adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online uang pintar meminjam cepat ini. Nah teman-teman, di sini kita sudah masuk ya di menu utama atau tampilan awal dari aplikasi pinjaman ini. 99% disetujui. Pinjam segera dan nikmati bunga terendah. Di sini kita bisa melihat dan menyesuaikan pinjaman kita ya teman-teman. Mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Dan terdapat biayanya ataupun bunga yang mereka tawarkan yaitu 0,05%. Dengan durasi pinjaman yaitu 180 hari. Di sini kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu ya teman-teman menggunakan nomor telepon kalian, dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian langsung saja bisa memilih pinjam sekarang. Di sini yang pertama kita bisa verifikasi informasi utama yaitu ambil foto KTP bagian depan. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Dan selanjutnya kalian bisa mengisi informasi data pribadi ya teman-teman, pastinya sesuai KTP. Kalian bisa isi saja nomor KTP dan nama sesuai KTP. Dan kalian bisa mengisi 2 nomor kontak darurat ya teman-teman, pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa cek kolom deskripsi video ini. Dan selanjutnya kalian bisa mengisi nomor rekening bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan ke rekening kalian. Untuk teman-teman yang ingin mencairkan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo.
pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah teman-teman, saran saya jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar, dan berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, terdaftar, dan berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.